Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Layusri dan Anda sedang di Layusri Journey. Saya kedatangan tamu dari Wakaukili. Beliau ini adalah Yaro Buntu Wakaukili. Jadi beliau adalah mantan Buntuna Wakaukili. Memang biasanya beliau selalu singgah di rumah ini, dan kesinggahan beliau kali ini tuh saya memanfaatkannya untuk berbagi cerita mengenai pengalaman beliau sebagai pernah menjadi bonto di Wakaukili, karena sebagai bonto tentu beliau akan sangat banyak tahu mengenai cerita-cerita terkait dengan Wakaukili. Di antara banyak cerita mengenai Wakaukili, ada satu hal yang paling menarik, yaitu cerita mengenai oleh orang Wakaukili dinamai wali-wali, atau mungkin umumnya kita mengenal mereka sebagai kira-kira seperti bunian lah, kira-kira seperti itu, orang-orang yang tidak kelihatan tetapi mereka ada di sekitar kita. Mereka turun belanja di pasar, mereka berkehidupan seperti kita, berkebun dan juga berpakaian seperti kita umumnya, orang-orang manusia yang biasa. Pak Buntu, Pak Yaro, Iya. Saya kira kita langsung saja pada kisah mengenai wali-wali ini. Menarik karena banyak orang yang penasaran mengenai kelompok ini. Iya. Mereka ini jinkah atau manusia seperti kita ini? Mereka ini. Kalau menurut kata leluhur, mereka itu bukan jin, manusia biasa. Hanya keadaannya seperti ya yang dikatakan selama ini, bisa menghilang bisa tidak. Dan ciri-cirinya mereka itu menurut kata leluhur, kalau pergi di pasar mereka itu selalu dia kunjungi penjual-penjual garam pada umumnya. Mereka mencari garam. Mencari garam. Dan kelangkaannya mereka itu, kita ini kan kalau kita pergi belanja garam itu namanya garam, tidak usah perlu dirasa. Mereka itu sudah tahu di garam, tapi dirasa, diicip-icip baru tempatnya. Menurut kata leluhur sampai sekarang juga orang-orang yang bisa melihat mereka ya, tempatnya itu bukan pakai kantung. Pakai apa mereka? Bukan juga pakai istilahnya anyaman-anyaman, bukan. Dari kulit pinang. Kulit pinang. Pelepahnya pinang itu bukan saja mayanya itu. Jadi kalau kita melihat orang membawa yang seperti itu, jangan-jangan itu sudah mereka. Sudah mereka itu. Dan juga kalau umpamanya iklim kan tidak merata, panas bah hujan. Mereka itu kalau hujan yang jelas hujan. Mereka itu bukan pakai payung. Pakai apa? Kalau bahasa Wakaukilinya itu kova-kova. Kova-kova. Sejenis pohon itu. Sejenis pohon. Daun pandang. Hanya lebar tuh. Oh, lebar. Jadi itu bisa kalau musim hujan jadikan payungnya. Kalau masuk di dalam rumah jadikan tikarnya. Dilipat-lipat juga, setiap satu daun itu dilipat-lipat, dijahit baru dibalik, punya ditata rapi. Itu yang mereka pakai. Untuk menjadi payung mereka. Kalau hujan. Kemudian saya mendengar dari beberapa informan saya di Wakaukili ya, dan di beberapa tempat yang menjadi ditengarai ada kelompok orang-orang seperti itu. Katanya mereka tidak punya garis di bawah hidung ini. Tidak rata.
Rata. Mereka rata. Filtrum itu garis garis di bawah itu rata. Tidak ada mereka. Oh, jadi kalau kita melihat orang dengan model yang seperti itu, nah, berarti sudah mencurigakan. Sudah mereka itu. Sudah mereka. Dan kalau anak tidak pilih anak gadis, mau usia tua, nenek-nenek, mereka tuh pakai sarung saja di bagian ini. Oh, pakai kemben. Gitu ya. Jadi mereka hanya tidak memakai baju. Tidak memakai baju. Itu kata leluhur kita juga hanya ya. Kita juga tinggal di Wokokili sana hanya cerita juga begitu. Cerita. Pak Ponto sendiri belum, Pak Yaro sendiri belum melihat atau belum ketemu. Tapi cerita-cerita mengenai mereka Pak Yaro sudah sering dengar. Karena begini, saya dengar cerita itu, kita juga orang di Wokokili itu pernah nyasar, berarti sudah lupa arah jalan pulang, ketemu mereka. Kalau masuk di hutan, kalau masih di hutan, pulang nyasar, sudah ketemu mereka. Itu berarti sudah masuk dalam dimensi alam mereka. Iya. Kenapa mereka suka sekali dengan garam? Saya juga kurang tahu, tapi menurut juga kita ini kan baru kemarin, tapi leluhur kan dari leluhurnya lagi begitu. Berarti ada penjelasannya bahwa kita juga kita bertanya kenapa mereka suka garam. Kita tidak sampai juga pertanyaan begitu, hanya itu sudah membudaya kata leluhur begitu. Mereka itu ciri-cirinya begini-begini. Saya dengar di Wokokili dulu ya, tidak sekarang dulu, ada pasar untuk mereka itu, atau biasanya jajanan jualan itu disimpan saja. Orang yang mengira tidak ada yang jaga, padahal katanya sebenarnya ada yang jaga. Nah, betul. Jadi kalau kita misalnya ini, kan kita ada banyak orang yang kadang niatnya juga tidak bagus, karena dia lihat tidak ada orangnya, jadi dia ngambil saja, mencuri saja. Dia simpan. Itu maksudnya dulu kan masih istilah barter, tukar menukar barang. Kapan kita posisi barang kita itu sudah mungkin awal kita simpan mungkin beras, diganti mungkin rokok atau apa, sudah mereka itu digantikan posisinya barang kita tadi itu. Oh, begitu ya. Tembakau diganti dengan apa yang ada di hutan. Pak Yaro sebagai yang pernah menjabat Ponto tentu sangat tahu kampung Wokokili. Iya. Pak Ponto tahukah adakah orang-orang di Wokokili yang pernah punya pengalaman ketemu dengan mereka itu? Ada satu orang. Tapi sudah almarhum. Dia ketemu mereka. Konon ceritanya warga di Wokokili itu sudah pasrah karena tidak keliling hutan, tambah jalan langkah tambah kita tidak ada bekas, tambah hilang jejak. Secara kebetulan mereka itu punya persyaratan, makanan sesuai dengan kita punya kebutuhan, mau makan apa ada di depan mata. Hanya syaratnya sebelum ketika kita awas memang jangan dari loteng. Jangan dari loteng. Jadi makanan oleh mereka itu disediakan untuk kita. Tapi syaratnya itu jangan loteng. Kalau misalnya naik kita, begini terjadi. Cerita sambil cerita tadi itu penasaran ini yang makan ini. Apa kira-kira makanya dilarang sana di loteng? Nah begitu tinggal sendiri di rumah, coba dulu naik. Penasaran apa sebabnya makanya saya dilarang. Setelah di loteng begitu, hutan. Di belakang mana tadi gedung sana batu semua. Nah sudah kelihatan, di sini pertama saya masuk di sini dia ikutin jejaknya, pulang tidak jauh pada kebunnya. Ternyata dilarang naik ke loteng supaya dia tidak tahu jalan pulang. Iya. Berminggu-minggu di situ cari sudah selesai 45 dan pulang di kampung kasih bikin hari.
Saya dengar kalau kita diberi jamuan seperti itu kita tidak akan bisa pulang lagi. Ya tidak bisa pulang. Diberi minum oleh mereka, diberi makan. Kalau kita sudah memakan makanan mereka, itu kita akan sulit lagi untuk sulit pulang. Hanya mungkin secara kebetulan juga mau kembali juga ke alam terang ini, mereka itu ada hari kata tadi, habis kau makan jangan kau coba-coba main di loteng. Jadi dia penasaran apa sebabnya saya tidak bisa main di loteng ini. Setiap dia habis makan, jangan kau coba-coba main di loteng. Tidak tahu juga apa yang di loteng itu yang terjadi. Tapi mungkin yang di kampung orang ini sudah lama pergi, sudah 40 hari lewat begitu. Terus yang pergi ini mungkin merasa baru pergi dia, belum lama. Tidak, dia ya tidak ada pulang. Sudah beradaptasi dengan mereka. Saya cerita dengan Bonto Waswamba waktu ke Waswamba baru-baru, dan saya menanyakan mengenai wali-wali di sana. Nah, cerita di sana juga menarik. Ada satu orang yang hilang di hutan dan kemudian tidak pernah lagi pulang, dikira sudah meninggal atau sudah apa. Keluarganya sudah menganggap bahwa dia sudah tidak ada. Setelah berpuluh tahun kemudian orang ini pulang, kaget orang di rumah. Sudah mati ini orang, padahal tiba-tiba muncul ketemu bapaknya. Hanya untuk, kan dia sudah menikah dengan orang wali-wali dan mereka punya anak, tapi anaknya itu sakit-sakitan. Orang wali-wali itu menyampaikan ke dia, anakmu ini bisa sehat, tidak sakit-sakit kalau digendong oleh bapakmu, oleh kakeknya. Maka orang ini yang sudah pergi lama untuk kebaikan anaknya itu supaya tidak sakit-sakit, terpaksa kembali ke kampungnya, ketemu dengan bapaknya. Bapaknya kaget. Anaknya dia jelaskanlah yang terjadi seperti apa. Lalu katanya, saya sudah menikah dan punya anak, tapi anak saya ini terus sakit-sakitan. Dia tidak akan sakit kalau bapak yang gendong. Katanya, mana anak kamu? Tunggu, katanya, saya pergi ambil. Dia kembali masuk di rumput-rumput itu, di hutan-hutan itu. Tidak jauh, kebetulan rumahnya itu di pinggir hutan. Dia masuk di pinggir-pinggir hutan. Ternyata sudah tinggal dia angkat anaknya itu. Dia kelihatan itu anaknya, dia bawa, digendong sama bapaknya itu. Setelah selesai digendong, dia permisi kembali pulang ke rumahnya wali-wali itu, ke tempat di mana dia tidak bisa kelihatan lagi. Kalau cerita ini tadi belum lama terjadi. Karena satu meeting dengan satu nenek. Apa ceritanya dia? Ceritanya dia itu pergi sabung ayam hutan, tangkap ayam hutan kan. Karena sudah kerjanya begitu, istrinya marah-marah. Kalau begitu terus kita tiap hari begitu, hanya lebih ketemu pulang. Pergi itu kali sudah. Baru dia cerita, kalau kau pergi di tempat itu jangan berani kamu berbahasa buton. Tidak bisa berbahasa buton. Boyo. Kapan kau sudah berbahasa buton, kau menghilang. Nah, ternyata kan mereka ini kan ada temannya ini, pergi cari hutan ini. Dia panggil temannya, saya coba-coba dulu nih, kata lu berat tidak ini. Dia panggil temannya, dia jawab dia mahal betul. Sudah hilang dia. Pokoknya dulu kan masih tahun-tahun sekitar tahun 70-an itu. Ya, tahun 70-an. Dan 60-an. Dulu kan berlayar orang pakai perahu, kalau di Wokokilo itu, kalau bukan di Lande, di bawah ini, dari Sampo Bal sana. Semua ditelusuri. Tidak ada nama orang yang sana, tidak ada. Baik. Kembali berarti sudah betul ditelangin binatang-binatang buas di hutan ini orang.
bikin hari. Sudah selesai 40 harinya, dia sudah datang. Hei, kaget orang. Kamu dari mana? Oh, saya dari situ. Wih, kenapa kau tidak mati kelaparan? Mati kelaparan apa? Banyak makan. Banyak makan. Apa yang kita keinginan kita di depan mata semua. Hanya kuncinya di sana. Aturannya mereka lumayan. Ringan-ringan berat. Oh, ada aturan. Ada aturannya. Kalau sudah masuk gitu. Begitu saya masuk awal, tesnya itu bukan gampang. Oh, dites juga. Tes. Pokoknya dia pilih ke anak gadis. Oh, yang cantik-cantik. Tidur bersama. Wih, tikarnya daun pisang muda baru masih dibuka. oh, Baru dia kasih tahu kapan kamu robe, berarti kamu tidurnya ada kegiatan. kamu beraktivitas Aktivitas. dengan teman tidurmu ini. Dengan tidurmu. Berani siang besok daun pisang ini masih lengkap satu daun, berarti kau lulus. Sementara daun pisang yang masih muda itu rawan. Dikit goyang robek. Misalnya kita tidur saja robe. Apa kita tidur? Berat juga ujian. Berat juga. Dia lulus dari ujian itu. Lulus. Pokoknya istilah bidadari tanya ganti-gantian untuk ini. Teman. Dia lolos. Terus dari ujian itu. Setelah lolos apa yang? Setelah dia lolos sudah bu. Pokoknya teman tidurnya itu selama lebih 40 hari tinggal kau pilih. Jadi istrinya. Sudah ada kata bahwa sekarang kamu lulus ujian, tapi jangan kau coba-coba loteng. Naik ke atas. Tapi dia karena penasarannya apa ini negara tidak bisa jadi loteng, ada apa di loteng sebenarnya ini? Dia naik di loteng. Di loteng begitu, dari belakang sudah. Padahal yang dia naik ini padahal pohon. Yang sebelum turun saja sudah setengah mati turun. Di antara sela-sela batu apa semua, rumah tadi sudah jadi batu-batu semua. Letaknya sekarang di sekitar Bentela Sadi yang sekarang ini. Di Wakai Langke. Di dekat-dekatnya Sangila Sadi. Antara Sangila Kiri dengan Sangila Bentela Sadi. Tempat itu. Itu Bentela Sadi kan di atas, di bawahnya Matanya Walia. Air yang bermuara di mana itu, di mana Jati sana. Sebelum Wonco. Jadi tempat itu istilah antara Sangya Wakau Kili dengan Benteng Lasadi di Wakai Langke. Pak Yaro, saya dengar di Wakau Kili bahwa kelompok wali-wali ini dipimpin yang namanya Majampenga. Betul. Siapa itu Majampenga itu? Kita tahu juga Majampenga itu dari mana. Tapi Majampenga itu dari keraton juga. Dari Wolio. Dialah yang memimpin kelompok ini. Karena begini, mereka asingkan diri itu dulu karena dengan kekejamannya Belanda. Sudah, maksudnya Sarajevo harus mau kerjasama dengan Belanda. Mereka jadi ada kelompok yang tidak setuju. Jadi kelompok yang tidak setuju itu keluar menghilangkan jejak di bawah Majampenga. Jadi Majampenga ini adalah orang yang dari Wolio yang menolak kerjasama dengan Belanda. Menarik. Kita rehat dulu sebentar. Ya, oke. Pak Ponto minum dulu.